Hai guys, bersama gue lagi, Mimo, di channel The Mechanic guys. Kali ini kita membuat sesuatu yang beda, dimana biasanya kita selalu berada di event-event driftnya Viro atau event-event community modification show. Kali ini gue lagi pengen ngobrol santai aja. Kebetulan gue mendapat pinjaman mobil dari seorang dokter Tony Stark. Kalau mau follow IG-nya adalah Garasi Belcadet. Ini adalah mobil harian beliau. Nah, kebetulan gue dan dia itu kita sama-sama Volkswagen lovers. Jadi dulu dia punya beberapa Volkswagen yang udah dimodifikasi, Volkswagen Golf TSI dan juga Volkswagen Tiguan. Dari awal itu kita bertemu, sering ngobrol, satu kesukaan terhadap mobil ini gitu. Jadi mobil kecil tapi bisa disetting kenceng banget, terus mempunyai transmisi yang super spesial, double sequential gearbox. Sampai akhirnya gue juga galau gue dari bokap gue juga punya nyimpen MK6 TSI dari baru. Jadi gue juga tahu seenak apa mobil itu dalam kondisi standar atau di remap sedikit. Nah, kemudian akhirnya 2020 gue bisa meminang suatu Golf GTI dan Dr. Tony juga sempat cobain. Akhirnya dia tiba-tiba mendapatkan Golf GTI MK6 tapi 2 pintu. Gue langsung super rare. Nggak sampai di situ aja gitu. Beliau adalah orang yang sangat iseng. Iseng itu bukan dalam hal iseng jadi suka melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Tapi maksudnya iseng adalah dia nggak bisa lihat mobil walaupun udah GTI 2 doors terus standar. Jadi gue dikasih pinjam mobil ini, gue cobain. Kalau dilihat sekilas ya memang seperti Golf pada biasanya, tapi kalau kita udah ngerasain nyetirnya, kita udah pakai ini di jalanan yang rusak atau di jalanan yang halus, di jalan tol yang bisa kenceng, ini menurut gue adalah salah satu Golf GTI MK6 yang paling nyaman dan paling kenceng untuk suatu modifikasi daily use. Nah, bagi apa aja sih yang dia udah modif? Mari di perjalanan ini kita sambil cerita, sambil juga kita lihat performanya. Kalian bisa lihat kita ini lagi perjalanan. Setiap hari saya itu harus pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, menemui satu dokter dan dokter lain. Jadi kita most of the time seharian saya itu adanya di jalanan Jakarta dan jalanan di Indonesia lainnya. Untuk hari ini kita lagi melakukan suatu perjalanan ke daerah Kebun Jeruk, dan untuk impresi ketika duduk di mobil sebuah Golf GTI MK6 2 doors ini, orang-orang pasti langsung berpikir, ini mobil VW atau mobil Audi? Kenapa dipasang setir Audi di mobil VW? Ya, walaupun mereka pabrikannya kotanya nggak jauh-jauh amat ya, antara Wolfsburg sama tempat Audi bernaung, tapi ternyata setir ini bisa digunakan ke Volkswagen MID sistemnya. Jadi ini semuanya berfungsi, bisa buat mengganti lagu dan lain-lain. Semua tombol berfungsi. Nah,
pertimbangan lainnya ketika mengganti setir ini adalah waktu itu setirnya Golf itu kan cenderung lebih bulat, terus setir ini Alcantara, dan juga bawahnya lebih flat. Jadi trouble saya sama Golf saya kadang-kadang kalau kita pengen riding, pengen posisi duduk yang enak dengan tangan yang enak, itu biasanya paha saya suka nyangkut karena kita cukup besar pahanya. Tapi kalau dengan ini, dengan flat bottom, cukup enak. Kemudian kalau kalian lihat Volkswagen juga tuh biasanya MK6 walaupun udah GTI juga kita semuanya masih speedometernya masih model dial. Nah, untuk ini sudah diganti dengan yang TFT, bisa memberikan semua informasi yang ada dan terlihat jauh lebih baru, lebih modern. Untuk kebutuhan pembacaan busmeter, sama beliau diberikan busmeter Newstalk untuk membaca apakah ada misfire, untuk membaca exhaust gas temp-nya tetap bagus atau enggak. Itu semuanya diserahkan kepada Flex BBC Pro. Jadi mobil ini boleh dibilang daily stage 3 car. Jadi udah stage 3 menggunakan TTE Engineering Turbo, TTE 420, dan tuning by UTP Engineering ada di Jakarta. Kalian coba cari aja intinya. Dan untuk menjaga intake temp dan exhaust gas temp, mobil ini full time menggunakan water methanol injection untuk menjaga temperatur, bukan untuk menaikkan performa. Jadi untuk mendinginkan mesin, fungsi dari WMI yang menggunakan brand Aquamis. Selain itu, head unit sudah diganti dengan model Android Auto dan juga Apple CarPlay, tapi tanpa merubah konstruksi atau desain dari Golf ini tersebut. Jadi cukup simple. Mungkin kalau untuk sebagian orang terlihat rame, tapi untuk fungsionalitas dia cukup bisa membaca ini. Jadi record bus baca di sini. Andaikan ada lambda yang miss atau maksudnya terjadi lean, dia baca, dikasih warning dengan lampu warna merah. Jadi cukup jelas. Bus juga ini di sini kan terlihat sampai 30 PSI. Mungkin orang pikir, kalau Golf berapa sih kalau stage 3 daily, nggak mungkin gede-gede, pasti mesinnya panas. Tapi dengan WMI, Golf ini daily di mode D itu sekitar 30 PSI sampai 31 PSI. Terus kemudian kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut ke sesi tes seberapa bagus performanya mobil ini, kita coba kita lihat dari sesi eksterior. Nah, kalau dilihat dari eksterior, mobil ini benar-benar clean look, menggunakan cat asli warna hitam, tapi ini sepertinya sudah dibikin seperti super deep black dan lebih wet look. Velg menggunakan Ford CE 28, kemudian 18 inch, tidak merubah konstruksi asli dari diameter velg aslinya. Untuk penggunaan ban, tadinya mobil ini menggunakan ban Advanelva D08R, dimana itu memberikan superior performance di saat kering, tapi di saat basah dan penggunaan daily yang sering melewati jalan-jalan tol dimana ada hujan dan juga genangan, agak sedikit berbahaya untuk daily, tidak untuk balapan ya. Kalau balapan beda cerita. Nah, akhirnya yang kesulitannya adalah ada salah satu ban yang kita biasa suka pakai, ini PS4. PS4S itu dari Michelin, tapi untuk ukuran 18 inch ini susah banget dicari. Jadi setelah mencari-cari, Dokter Anton ini mendapatkan ban Michelin PS5 Pilot Sport 5, dan saya yang diminta untuk mencoba apa perbedaannya. Perbedaannya adalah mungkin secara grip sedikit turun dibanding D08R, tapi untuk dari
terima di dalam mobil jauh lebih baik. Performa masih bisa untuk handling. Tentu nggak kita gaspol juga dari diem, udah pasti mobil bergerak roda depan dengan power, dengan bus 30 PSI atau 2 bar pasti akan selalu terjadi spinout di gigi 1, 2, dan 3. Jadi memang kaki kita yang harus kita latih. Atau dari komputernya sebenarnya bisa di-tuning boost by gear, tapi saat ini belum. Jadi sekarang boost by gearnya dikontrol oleh kaki kanan saya. Oke. Beberapa komponen tambahan di mesin itu sebenarnya banyak banget. Kalau kita perhatikan speknya aja, kita baca ini lebih panjang daripada spek kalau saya lagi jualan Alkes. Benar-benar mesin sudah banyak sekali yang diganti, sampai exhaust menggunakan ATR original. Kemudian untuk pendingin ada oil cooler, injektor sudah diganti. Kalau nggak salah dia cerita bahwa injektor itu sudah didapatkan bareng sama paket dengan turbonya. Ada satu hal yang saya bilang kenapa mobil ini nyaman dipakai harian. Biasanya kalau kita punya Golf GTI dan kita punya Golf TSI di MK6, TSI itu jauh lebih nyaman. Golf GTI dalam kondisi stock suspension, walaupun ada mode comfort, sport, dan normal, tetap aja dia cenderung lebih keras. Sehingga untuk mobil yang kita review kali ini, dia mengganti coilovernya dengan Bilstein seri V16. Yang menurut saya ini di kecepatan tinggi cukup amat sangat stabil, tapi juga ketika di jalanan bergelombang tetap nyaman digunakan. Untuk interior ada satu hal lagi yang dilakukan perubahan yang menurut saya agak berbeda ya. Jadi kalau Golf GTI itu joknya itu kan terbuat dari kulit. Tapi kan kalau mobil yang sudah melewati masa 10 tahun biasa kulit rusak, bisa kita harus retrim. Nah ini malah diganti dengan bahan kain yang kayak kalau kita pakai di Golf MK4 atau 5 ya, masih pakai bahan kain dengan motif kotak-kotak seperti Scotland Guild. Nah, oke, balik ke performa. Ya memang banyak yang meng-underestimate mobil Golf karena terlihat tidak seperti mobil sport pada umumnya ya, tapi untuk sebagai sebuah mobil yang sleeper, saya rasa ya ini bisa, kalau kita lagi morning run, bisa ngalahin beberapa supercar yang ada di Indonesia. Ini sekarang masih cukup macet, saya lagi menanti di mana ada jalan kosong. Saya mau kasih lihat 2 bar all the way nya seperti apa. Walaupun di macet-macet ini, biasanya mobil dengan ultra high performance engine, stage 3 itu tidak nyaman dipakai. Tapi mobil ini kalau kita pakai dengan pelan, rasanya tetap aja nyaman. Kita gas sedikit, dia masih bisa tidak di RPM bawahnya itu tidak memberikan tidak nyamanan yang biasa terjadi pada mobil-mobil yang sudah di spec up. Baik, jadi kalau kita lihat, kita gas, saya toel sekitar 40%, dia udah loncat. Tadi kalau misalkan terrecord di PBC Pro nya tadi maksimum boost. Kemudian ini mobil tuh memang sangat nyaman, and drivability-nya sangat baik. Kita sudah tidak bisa meragukan namanya VW Golf. Dan kebanyakan orang mikir, wah VW Golf, Sirocco, gini-gini, tidak semanis mobil-mobil sport coupe lainnya. Tapi kalau kita tahu saat ini untuk merawat suatu VW Golf, karena mereka punya pabrikan di China juga, untuk beberapa parts itu bisa lebih murah dibandingin mobil-mobil keluaran Eropa lainnya untuk perawatan ya.
mobil ini kencang. Mobil ini juga sudah tidak menggunakan disc brake rotor dan kaliper standar. Walaupun dalam kondisi standar itu juga sudah enak, tapi mobil ini sudah diganti dengan Alcon TA6 Plus. Brake pads juga spesial, dan juga rotornya juga sudah diganti untuk menyesuaikan. Oke. Mungkin tadi gak ada kesempatan untuk ini, tapi kita coba ngebut dikit aja di sini. Baru digas 20 PSI. Volkswagen itu salah satu, Volkswagen Golf terutama ya, itu ada salah satu mobil hot hatch dengan kesenangan berkendara tingkat tinggi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada klip-klip ekstra nanti saya tambahkan. Kita udah mau sampai tujuan kerja berikutnya. Oke, have a nice day folks, bye bye. Kebetulan saya lagi bersama seorang dokter yang juga adalah pemakai VW Golf. Nah, yang dia pakai itu TSI remade by Garden Speed. Kondisinya mid dari baru. Nah, aku mau kasih lihat dikit. Golfnya sama-sama hitam, tapi yang ini yang 2 pintu. Kita gas dikit aja bentar.